Finity proudly present Parenting Podcast. Podcast ini dibuat sebelum PPKM dan menerapkan protokol kesehatan. Parenting Podcast. Halo, selamat datang kembali Smart Parents, saya Bunda semuanya di podcast Parenting. Dan pada kesempatan kali ini saya Uya kedatangan tamu nih, Ibu Lindia dan juga Fatima. Selamat siang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, jadi Bu Lindia boleh cerita dong, kita ngobrol ini sama Bu Lindia dan kita ngajak Imah. Ini udah dapet CV-nya, CV riwayat hidup Imah waktu itu ini buat ke kampus ya? Iya. Buat kuliah ya? Kuliah, jalur prestasi. Jalur prestasi. Kondisi apa sih Bu yang Imah ini sekarang? Jadi Imah ini, kita ngundang Imah buat ngajak ngobrol sama Bu Lindia. Bagaimana
peran Bu Lindia dalam membesarkan Ima yang tunarungu gitu ya Bu ya. Pertama kali ketahuan Ima tunarungu itu usia berapa? Jadi sebenarnya ketahuannya pada saat saya malah masih hamil ya 2 bulan. Oh Jadi, ketahuan? saya kehamilan 2 bulan saya kena campak. Jadi sebenarnya kan katanya kalau kita kena campak yang merah-merah badan itu kan sekali seumur hidup. Berarti kan saya itu yang kedua kali. Oh. Kebetulan lagi hamil 2 bulan, akhirnya kita periksa deh. Ya qadarullah ya. Ternyata hasil lab saya kena campak rubella, itu istilahnya campak Jerman. Ya disitulah diceritain sama dokternya gimana hasilnya nanti kalau dipertahankan, karena ada kemungkinan sampai 90% akan mengalami kecacatan. Jadi hanya sedikit ya, karena pokoknya nggak sampai berapa persen yang memang bisa normal. Makanya pada saat itu dengan penggambaran kayak gitu dokter kasih waktu 1 minggu untuk saya dan suami memutuskan ini mau digugurin, aborsi atau diteruskan kehamilannya, karena memang udah positif campak rubella. Ya saat itu ya kita istikharah ya, saya sama suami ya alhamdulillah hasil istikharah nggak usah digugurin, kita pertahankan karena kami merasa mungkin Allah punya rencana dari kehamilan saya. Ya begitu ceritanya. Ini anak pertama nak? Ini anak ketiga, jadi alhamdulillah anak pertama kedua itu normal, yang pertama laki-laki, kedua perempuan, ini yang ketiga. Nah setelah Fatimah kan sebenarnya saya hamil lagi kan, anak keempat, anak saya 4. Waktu itu ada ketakutan juga karena kan ternyata Ima ini setelah umur, pokoknya waktu balita kan kalau kakak-kakaknya lagi berantem apa ribut di dekat adiknya, kok diem aja tenang aja, tidur aja les gitu, nggak ada masalah. Ya itu kita udah ketakutan kayak gitu waktu dia bayi. Oh jadi pas lahir juga belum ketahuan karena secara fisik dia normal. Nah pada saat kita tahu dia tuh waktu bayi nggak ada apa-apa lah, nggak kebangun, nggak gimana dia jahilin kakaknya. Ya udahlah saat itu kan kita langsung kontrol kan. Nah, hasil kontrol ternyata dia kena di pendengaran. Ya dokter waktu itu umur Ima juga masih sekitar 5 bulan ya. Nah dokter udah ngomong ini dia tuli. Nah nanti sekitar 2 tahun harus pemeriksaan keseluruhan. 2 tahun dia diperiksa secara keseluruhan, hasilnya positif untuk desibelnya 110 desibel. Itu tuli berat berarti. Sedangkan IQ-nya ternyata usia 2 tahun dia IQ di 5 tahun. Oh. Iya, jadi ketahuan gitu. Ya dokter bilang ini harus disekolahin. Di sekolah, bukan sekolah biasa, tapi sekolah yang berkebutuhan khusus untuk anak tunarungu. Ya, situlah kita kenal juga yang namanya sekolah Santirama. Sejak umur 2 tahun langsung tuh setelah kita ketahuan gitu kita masukin sekolah. Jadi umur 2 tahun dia udah sekolah. Keren. Sekolah Santirama dulu, Yayasan Santirama. Dia sekolah swasta. Karena kami yakin biarinlah kita sekarang menyekolahkan dia, memang pengeluaran besar, tapi kan kita untuk hasil yang nanti ke depannya itu masa depan dia. Itu 2 tahun keramat waktu sekolahnya. Jadi istilahnya kayak pra sekolah. Iya. Jadi di sekolah itu kan nggak ada pra TK kayak gitu, TK, SD, SMP. Jadi udah sekolah 2 tahun. Kalau udah 2 tahun ya kita lah yang nganterin. Jadi sebelum saya kerja saya nganterin dia gitu. Tadi kan dibilang 110 desibel itu berat. Tuli berat. Kita normalnya berapa? Sebenarnya kalau kita normal, sebenarnya kita tuh nggak bisa dibilang nggak punya desibel. Karena kan kita nggak bisa mendengar suara yang paling kecil kan. Iya benar. Nah artinya kemungkinan ya kita di 10-20 desibel. Karena untuk 30 desibel pun kita masih bisa mendengar. Teman Fatimah dia yang masuk rata-rata tuh yang minimnya tuh ya di 60 desibel. Itu dia bisa ada suara yang dia masuk. Dan pada saat kan kalau di sekolah Santirama itu kan dia belajar oral ya.
dia bisa bicara melalui mulut. Oh, diajarin berbicara. Memang harus gitu. Jadi bahasa isyarat hanya bahasa membantu. Sesama mereka sekarang mereka begitu-gitu ya, pakai bahasa isyarat. Tapi kalau itu mereka tuh mempersiapkan untuk keluar gitu. Jadi istilahnya mereka harus ngomong gitu, harus bicara, mulutnya harus bicara. Nah, tapi kalau yang 60 desibel, mereka diajarin suara kan suaranya bisa jelas ya, bisa seperti orang normal. Tapi kalau untuk yang 110, ya suaranya kayak Mas tadi dengar gitu kan. Jadi ada hal-hal yang kalau kita tidak sering bicara dengan dia, kita nggak paham. Kalau kita sering bicara sama dia, kita baru paham. Saya tuh kadang-kadang ada yang nggak saya paham karena saya dengar dia tuh kadang dia cepat-cepat. Saya udah jangan cepat-cepat, pelan-pelan, baru saya paham gitu kan. Jadi memang ya perlu proses lah ya untuk sampai dia bisa menghasilkan suara yang bisa kita ini pahami gitu. Oke, tadi seru banget. IQ-nya umur 2 tahun setara dengan 5 tahun. Setara waktu itu katanya 5 tahun. Di sekolah itu jadi belajar oral aja atau ada pelajaran lain? Jadi main-main gitu lah ya, kan masih 2 iya, tahun ya? Jadi sesuai dengan ininya ya, tingkat dia itunya, misalnya SD apa, TK apa yang dia pelajarin. Tapi pada prinsipnya sih sebenarnya sama seperti sekolah biasa. Hanya mungkin pengkhususan karena gurunya tuh melatih dia bicara. Jadi melatih dia untuk mengenali, karena kan kalau dia nggak bisa nangkep maksud kan dia juga nggak bisa mengeluarkan sesuatu kan. Iya. Makanya terus terang anak-anak tunarungu tuh tingkat emosinya tinggi. Karena apa? Dia tidak bisa menerangkan apa maunya. Dia hanya kesal karena orang lain tidak mengerti apa yang dia pengen. Dia cuma kesel aja. Makanya waktu itu kan karena saya suka nunggu dia waktu zamannya TK, ngobrol sama teman-teman orang tua yang nunggu juga. Kadang-kadang orang tua pada kesal, aduh saya baru beli alat bantu dengar ABM ya, itu udah dilempar ke ayah karena di Kesmara. Jadi apa yang diinan dilempar kan anak-anak gitu kan. Jadi baru beli udah dilempar ya, bayangin aja kan alat bantu dengar itu kan mahal ya. Iya. Nah iya, jadi kekesalan itu kadang-kala dia luapkan dengan apa yang ada barang-barang itu dia lempar-lempar. Itu awal-awal rata-rata semua gitu. Jadi anak-anak yang baru sekolah itu diinikan emosinya, diredakan oleh gurunya tuh emosinya supaya dia bisa fokus belajar. Makanya anak-anak di sekolah khusus tuh ya biasa berkebutuhan khusus untuk masalah tuli itu waktu di Santirama tuh hanya untuk masalah tuli, tidak masalah yang lain. Karena kalau dia ada tunanetranya atau ada apa sih dia kan satu lagi tuh yang dia tidak bisa bawa sunat apa itu tuh nggak bisa masuk ke sana. Dia hanya satu kecacatan aja, nggak boleh macam-macam. Iya. Sehingga penanganannya juga khusus untuk tunarungunya gitu. Karena kalau dia campur yang lain itunya kan beda-beda ya. Jadi kalau dia nggak bisa komunikasi, nggak bisa diajak komunikasi, gimana mau belajar cara dia berbahasa, belajar yang lain gitu. Oke. Jadi ya meletakkan dasar itu ya pada saat di masa-masa di TK, TK gitu. Kalau di rumah gimana cara meredakan emosinya? Jadi kadang-kadang saya peluk, kalau udah muat atau nggak udah saya peluk, udah udah diam. Iya. Biar ini ya. Biar dia ini, udah dia emosi tuh. Ya semua orang kalau emosi boleh mau gerak ini. Iya, mau gerak. Kita juga ya. Tadi kalau ini saya mau nanya ke Imah ya. Iya. Karena saya nggak belum belajar bahasa isyarat, saya izin pakai tulisan gitu. Imah, aku baca nggak tulisannya takutnya ini? Baca. Bang. Saya tanya, Imah kan waktu umur 2 tahun IQ-nya luar biasa. Ya, itu pengaruh ke pengaruh ke ini nggak sih Bu? Maksudnya ke pelajaran juga lebih cepat belajar, lebih cepat nangkep atau apa gitu? Ya, waktu itu sih sebenarnya nggak kelihatan ya, karena kan baru-baru dia. Kelihatannya pas kapan tuh berarti? Jadi pada saat kesini-sininya ya, jadi kan pada saat dia sudah bisa berkomunikasi, baru sebenarnya kelihatan dia tuh gimana maunya gitu. Sebelum dia berkomunikasi ya kita mengajarkan komunikasi. Jadi sebenarnya di sini saya ingin menekankan seringkali
orang tua itu kalau punya anak tunarungu, pokoknya bukan hanya tunarungu yang punya keterbatasan ya. Kadang-kadang kan anak kita nggak bisa dibilang cacat ya. Si Ima aja waktu udah bisa komunikasi, dia bisa baca. Saya lagi ngisi ini dari RT data keluarga, begitu kan pasti ada kolom cacat atau enggak. Saya tulis cacat tunarungu, dia protes. Ibu saya tidak cacat, saya normal. Jadi bagaimanapun anak-anak ini kan sebenarnya tidak mau ya, ego kita kan punya ego nih ya, tidak mau disebut cacat. Karena konotasinya tuh pasti negatif kalau cacat. Benar. Ya, saya cuma bilang, Ima tidak cacat. Ima punya kekurangan. Kita semua punya kekurangan. Nah, jadi kalau Ima kekurangannya pendengaran, mungkin ibu kekurangan yang lain. Jadi sebenarnya cacat di sini kekurangan, saya bilang. Ya udah dia terima. Jadi memang seringkali orang tua itu, jadi terus terang saya juga ingin menghimbau ya para orang tua, kalau memang punya anak yang punya kebutuhan khusus, ini kan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Jadi kita menyebut anak ABK, berkebutuhan khusus. Dia ditempatkan pada posisinya yang memang dia bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan kebutuhan dia. Makanya saya sama suami dari dulu udah, pokoknya Fatimah insya Allah kita sekolahkan di sekolah yang memang berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dia dalam hal tunarungu. Nah, walaupun memang namanya sekolah untuk berkebutuhan khusus kan itu sebenarnya agak mahal ya. Ya kita coba aja. Di sini juga saya mengutuk pemerintah. Jadi seharusnya karena banyak orang yang tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan anak yang berkebutuhan khusus di sekolah yang khusus, harusnya itu diambil alih oleh pemerintah. Sehingga dulu itu di Sampirana ada subsidi silang. Setelah pemerintah mencabut, artinya kan hanya kita yang bisa mengeluarkan biaya yang bisa menyekolahkan anak-anak kita. Yang nggak punya biaya, pada akhirnya anak-anak itu, coba bayangkan, saya pernah naik bus kota, ada pengamen, tapi tunarungu. Bayangin nyanyi kalau nggak sakit kuping. Iya. Nyanyi, tapi dia memang tunarungu, kan nggak jelas banget kan. Yang ada juga bikin pusing kepala. Ya itulah, karena apa? Mereka harus mencari sesuatu, mencari nafkah. Kemampuan dia nggak ada. Yang bisa dia lakukan belas kasihan orang kan. Nah, jadi memang pada saat itu saya juga kadang-kala heran ya pada saat kita nunggu kan kadang ngobrol-ngobrol sama orang tua. Banyak orang tua yang masih belum bisa menerima anaknya di sekolah yang khusus. Mereka ingin sekolah yang istilahnya normal ya, sekolah yang ini. Pada akhirnya anak itu juga ya akan kewalahan. Jadi pernah temannya Ima akhirnya diambil sama orang tuanya untuk disekolahin khusus, yang ada tidak ada perkembangan. Akhirnya dia tarik lagi anaknya untuk sekolah lagi, balik lagi. Karena itulah egonya orang tua tuh kadang nggak kepengen gitu orang lihat dia tuh punya anak yang seperti itu gitu kan. Nggak nerima ya. Nggak nerima. Itu yang jadi sebenarnya awalnya tuh harusnya yang pertama tuh kita punya anak yang kayak gitu dari orang tua sendiri ya, yang harusnya bisa nerima dulu. Kita nerima dulu tuh anak kita kayak gitu, entah itu punya kekurangan dalam hal mata, dia tunanetra atau tunaganda yang lain, kita terima dulu lah anak kita kayak gitu. Baru kita pasrahin ke Allah, kita mohon apa nih jalan keluarnya nih supaya anak kita ini tidak menjadi ketergantungan bagi orang lain dan anak ini bisa mandiri gitu kan. Nah emang untuk mendidik Fatimah juga saya juga berorak air mata ya, pokoknya udah dari awal tuh udah pokoknya saya banyak ngadu nih, ya Allah gimana caranya supaya Fatimah bisa mandiri. Nah jadi orang tua dalam hal ini saya merasa kita lah yang sebagai orang tua yang harus mendorong dia mencari dia ini maunya apa, maunya kemana, dia bakatnya apa. Menimbulkan bakat itu kan memang orang tua yang harus jeli ngeliat, karena memang dibantu sama guru di sekolah. Karena apa? Karena pada saat saya melihat dia kan waktu masih kecil kan sering coret-coret apa gitu, dipotong-potong lah horden, dinding lah digambar-gambar. Kan kita melihat apa kesini, kita coba-coba kan. Saya ikutin banyak lomba, perlombaan segala macam supaya dia tahu juga dia mau kemana. Tadinya awalnya dia nggak pede,
Jadi sebenarnya awalnya kita harus juga menumbuhkan rasa percaya diri anak ini kan, supaya dia tuh gak tahu dia tuh kemana maunya gitu kan, dia tuh senangnya apa. Nah pada akhirnya kan komunikasi juga antara orang tua sama guru. Jadi pada saat saya ikutin lomba, saya bilang ke gurunya, Ima ikut lomba ini tapi nggak dapet juara sih, yang penting dia ikut inilah supaya kumpul sama teman yang lain. Walaupun makanya dia bilang, ibu tidak ada yang sama seperti Ima, yang lain semua normal. Dia selalu nyebutin yang lain normal, dia tidak apa-apa. Makanya kadang di RT misalnya dia ikut lomba puzzle, coba bayangkan pada saat itu dia kan udah SD, karena orang tahu dia tuh di tunarungu, dimasukin yang untuk puzzle-nya TK. Ya dia cepet lah, dia langsung inilah. Emang dia juga senang puzzle kan. Pada akhirnya sama panitia, ya ini nggak bisa masuk TK nih, tetap SD, dia tetap aja dia menang. Iya. Jadi artinya orang udah merendahkan aja gitu. Jadi udah apa ya, underestimate gitu. Ini orang-orang kayak gini tuh udah nggak punya kemampuan aja. Jadi sepertinya cara pandang kita juga ini yang membuat anak-anak seperti itu. Jadi kalau kita langsung kamu bisa, kamu ini, kamu punya kemampuan, kan dia juga bangkit kan. Nah itulah. Jadi kadang-kadang saya juga kesel sama orang-orang, termasuk waktu itu teman-teman saya juga pada saat kan waktu SMA dia magang. Jadi saya nggak apa-apa yang lompat-lompat. Nggak apa-apa. Karena ini podcast namanya juga. Jadi pada saat dia kan waktu itu bukan magang sih kayak kita ini loh, kalau misalnya SMA kan ada untuk kerja di pemerintah apa di swasta, terserah yang mau nerima dia sesuai dengan kemampuan dia. Ya teman-teman saya udah langsung bilang gini, dia bisa apa untuk kita? Loh maaf ya, kamu bilang dia bisa apa? Kamu bisa apa untuk dia? Saya nggak bisa komunikasi nanti. Loh kalau begitu kan komunikasi kan harusnya bisa ada dua arah dong. Dari anak itu belajar untuk berkomunikasi, dan dari kita yang normal juga mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan kan, artinya juga dia berusaha untuk unjuk kerja kan, mulai untuk tahu dunia kerja. Artinya kalau sudah diinikan oleh kita yang saat itu memang lebih sebenarnya harusnya udah punya pengalaman kan, berpikirnya apa yang bisa kita lakukan. Anak ini ya dia kan lagi mencoba kayak magang gitu kan. Lah jangan sampai direndahin, dia nggak bisa apa-apa untuk ingin, jangan gitu dong, cara pandangnya harusnya dirubah, saya ngomong gitu. Jadi pada akhirnya dari beberapa tempat nggak semuanya bisa nerima, padahal itu di pemerintahan loh, di kementerian, yang artinya cara pandang kita ini masih kebanyakan harus dirubah gitu. Jadi jangan melihat sosok yang punya keterbatasan ini tidak mampu. Emang sih ada beberapa, cuman kan tuh bagi sebagian kecil yang misalnya oh kita udah punya kok pegawai yang memang berkebutuhan khusus, tapi kan nggak banyak. Padahal kan kebutuhan anak-anak itu kan banyak tingkatnya. Nah disitulah saya berpikir, ya Allah ternyata masih banyak benturan di lingkungan, di pemerintahan pun belum membuka peluang yang lebih besar. Terus terang pada saat tahun 2018 dia jadi anak-anak ini kebanyakan ya maaf aja, karena di sekolahnya juga ada jadi memang sekolah SMA ini, SMA Santirama lah taunya. Saya melihat nih SMA ini keluhan juga ya, kok jadinya kok kayak ini ya, nggak apa ya, dibilang dia STM yang keterampilan tidak, dibilang SMA juga enggak. Kalau SMA kan ada pelajaran yang memang harus sesuai kurikulum. Kalau misalnya sekolah yang khusus itu kan yang misalnya apa ya sekarang SEMEA apa dulu SMIP, pariwisata, teknik gitu ya. Yang sekolahnya tingkatnya SMA itu kan ada keterampilan khusus, sedangkan di SMA dia Santirama itu semua diajarkan tata boga, udah gitu busana, otomotif, sablon, udah gitu komputer, semua ini kan. Tapi nanti gurunya mengarahkan anak ini nih di mana nih iniannya, kayak Fatimah, gurunya melihat peluang dia ada di komputer, di desain, melukis, sehingga pada saat sekolah mengikutkan siswanya untuk lomba, dia masukkanlah kesempatan itu Fatimah untuk mencoba. Ya alhamdulillah
guru-guru itu yang melihat kesenian dia, sehingga pada saat Imah pede, dia percaya diri dengan ilmunya, kan keinginan ada kan untuk dia tetap kuliah. Makanya teman-teman yang lain, saya tanya, kamu kuliah enggak, mau kerja? Karena mungkin ini polanya beda ya, mungkin pola di rumah, di lingkungannya. Nah, saya lebih mengarahkan dia, kamu mau kemana nanti nih, mau kuliah kemana, ini udah saya ini kan supaya kamu bisa untuk kuliah gitu kan. Jadi pada akhirnya kalau ditanya mau kuliah mana, mau sekolah untuk desain ke IKJ, jadi dia udah berpikir seperti itu. Dan dia pun waktu itu bilang, saya mau di Brawijaya karena udah ada inklusi, jadi istilahnya pendampingan untuk mahasiswa yang memang keterbatasan ini ada di situ. Nah, kan berarti itu kan balik lagi ke orang tua. Udah Imah jangan jauh-jauh ke sana, ya udah kamu di sini aja. Ini karena ibu ngelihat kamu ngikut seleksi penerimaan mahasiswa barunya agak berat untuk milih-milih itu loh, SMA tapi keterampilan bukan, ilmu ini bukan. Akhirnya saya bilang, udah kamu ada prestasi apa nih? Banyak kan prestasinya. Kebetulan dia masuk 2018, prestasi yang dilihat tuh 2016, 2017. Banyak, nasional, internasional. Imah, insya Allah, bismillah, kamu pakai ini aja jalur prestasi. Ya udah, alhamdulillah. Karena saya bingung gitu, dia mau kuliah, tapi sarananya untuk masuk ke sana tuh kok kayaknya susah banget gitu. Jadi akhirnya saya, ya alhamdulillah karena dia punya prestasi itu, ya saya masukin ke yang sesuai dengan jalur prestasi. Coba bayangin kalau nggak punya kesempatan kayak gitu. Nah, makanya saya bilang, karena jadi anak-anak kita yang kayak inilah apa istilahnya, kita pupuk kepercayaan diri dia supaya dia juga pede gitu untuk mau kemana-mana. Ya, sekarang saya jadi sebenarnya saya terharu udah nggak tangis-tangisan Bombay kayak gitu ya. Jadi saya alhamdulillah saya udah percaya sama Fatimah, kamu mau apa? Nah, dia juga ini kan dibikin pada saat dia mau masuk jalur prestasi. Jadi pas setelah kuliah dia ada prestasinya lagi, cuma belum dimasukin di sini. Nah, untuk itu juga kebetulan saya sih bilang kamu harus berbagi. Jadi pada saat dia minta izin, ibu saya diminta untuk jadi narasumber. Jadi di kantor saya ada 2 kali untuk narasumber. Jadi saya kebetulan di Kemendikbud ya, kan ada direktorat PTLK, jadi pendidikan khusus layanan khusus PKLK. Nah itu untuk yang anak-anak yang seperti itu. Jadi dia diminta untuk bicara untuk di hadapan guru-guru untuk yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, supaya tahu gitu ya sebenarnya keluhannya apa sih di sekolah itu, biar mereka juga guru-guru tuh tahu gitu sebenarnya dia bukan yang nggak ada keluhan, mereka itu pasti punya keluhan, supaya gurunya gini, supaya pengajar gini, supaya gimana gitu kan. Nah dia pernah udah gitu ngobrol daring juga dari kantor saya, karena teman juga ini udah diinin aja untuk memberi masukan ke teman-teman yang lain. Iya silakan aja. Jadi pada saat itu saya juga membuka kesempatan, kamu harus berbagi juga dengan orang lain. Nah dia juga dari kampusnya juga kadang-kadang suka diikutkan juga untuk jadi pembicara kan, supaya dia juga bisa berbagi juga. Iya pokoknya selama kamu bisa membagi, silakan aja. Ya alhamdulillah dia juga pede gitu untuk bicara. Iya. Alhamdulillah. Bu, kalau ngobrol kayak gitu sebelum ngobrol ke sana, saya ini ya, tadi saya tanya sama Fatimah ini, pelajaran favorit itu apa sih yang paling disukai? Yang paling disukai itu seni, budaya, dan keterampilan. Seperti CV-nya ini kalau bisa dilihat ya. Wah, ini banyak banget prestasi yang tadi Ibu Lindia udah ceritakan. Pelajaran yang Fatimah paling suka itu adalah sama nih kayak prestasinya. Sama berarti yang tadi Bu Lindia ceritakan tuh benar tuh. Kejelian orang tua ngelihat. Seni, budaya, dan keterampilan. Seni budayanya apa? Saya tanya gitu. Kebudayaan Nusantara, macam-macam. Dan saya juga suka banget sejarah dan juga budaya. Ini kalau bisa ngobrol sebenarnya seru nih sama Fatimah. Maksudnya lebih panjang gitu ya. Keterampilannya apa? Keterampilan tangan. Pada waktu SD, Fatimah suka belajar. Berarti itu kayak kertakas gitu ya? Iya.
melipat-melipat gitu ya. Dia bisa jahit loh. Oh. Jadi busana bisa, cuman ya saya masih nyerahin dia. Saya bilang kamu bikin desain deh untuk busana. Saya suka desain itu apa produk. Sambil nanya nih Fatimah, aku mau nanya yang ini. Itu apa sih nomor 14? Saya penasaran. Jadi nomor 14 ini prestasinya adalah Global International Technology Challenge for Youth with Disabilities Asia Pacific. Itu penyelenggaranya Korean Society for Rehabilitation of Person with Disabilities, Yangzhou, Cina. Itu ngapain itu di sana? Tapi Bu, sebelum itu saya mau tanya, kalau tadi Ibu bilang ngobrol sama Fatimah, bentuk komunikasi Ibu dan Fatimah itu apa? Bahasa tangan? Pakai mulut. Oh, pakai baca gerak mulut. Kan dia kan Iya sekolah benar. kan bicara ya. Iya, ini kan kita maskeran ya, makanya saya nggak maskeran, makanya tadi saya nanya itu kita gimana cara ngomong Fatimah, karena saya kalau ngomong sama dia saya buka gitu kan. Oh, yang kayak tadi ya, dibuka iya. ya. Oke. Boleh saya nanti kalau pas ngomong saya bawa beberapa foto. Nah, ini foto-foto apa nih? Jadi ini sebenarnya diinginkan pada dia untuk prestasi di mana di UNJ. Dia kan kuliah di UNJ. Sekarang udah semester berapa Bu? Dia masuk 2018 berarti. Oh, udah tahun ketiga ya? Oh, semester 7 kan udah masuk ke tahun keempat ya. Dia Skripsi dong berarti? lagi skripsi. Mantap. Jadi ini di ITC. Jadi pada saat Ini yang nomor 14 ini ya? Di ITC ya, betul jadi ya? waktu 2016 kebetulan kan Kemdikbud itu mengadakan FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Nah, kalau Santirama itu kan ada di unit Jakarta Selatan. Jadi untuk mencapai prestasi itu dia harus menangin dulu di lingkungan sekolah disabilitas yang ada di Jakarta Selatan. Beralih ke DKI, naik dulu. Jadi kalau udah di DKI juga menang, baru Naik lagi nasional. Itu di nasional di Manado. Setelah dari sana, kebetulan dia ikut. Jadi dalam hal ini Keminfo juga berperan banyak ya, karena dia banyak care untuk anak-anak ini untuk belajar IT gitu kan. Setelah itu YPAC yayasan itu juga. Jadi pada saat Imah sudah menang kesini dimajukan nama dia untuk ikut yang internasional gitu. Jadi yang di internasional ini sebenarnya Asia Pasifik ya. Asia Pasifik itu saya lupa berapa negara. Cuman yang dikirim ada 4 orang mewakili disabilitas. Jadi ada tunarungu, tunanetra, tunadaksa, ada 4-nya. Nah itu ke sana dibiayain. Jadi dibiayain panti yang biayai, didampingi sama YPAC, sama Kominfo gitu waktu itu, sama dari Kemdikbud. Nah, saya ya kebetulan aja karena saya merasa saya sekali pengen lah, nama juga istilahnya momennya bagus, saya juga pengen dampingin, biaya sendiri sih. Cuman di sana tuh memang kita kumpul jadi di Yongju tuh di situ. Di Korea nih, Cina, Yangzhou. Kayak nasi goreng Yangzhou biasanya. Jadi di sana, memang kita sebenarnya pada saat di sana tuh mereka ini nggak dapat juara, hanya memang orang-orang ini orang-orang berprestasi, mereka orang berprestasi. Semua dapat prestasi. Ini mereka orang berprestasi di Indonesia yang diinikan ke luar negeri. Oke. Untuk berlomba di luar negeri. Ini waktu kita dapat sertifikat. Ini ya. Achievement Award in recognition sertifikatnya of your good performance in the global. Kesini-sininya Indonesia dapat juara sih setelah itu. Kan momen itu kan kadang-kala kita nggak tahu ya, tapi mereka tuh udah berjuara. Betul. Kalau itu ada foto-foto apa? Boleh Ini, jadi pas saat habis pulang dari sana, ya diterima. Ini pas di ITC nih. Berarti saya tanya pas banget ya? Bukan di ITC. Oh, boleh lagi. Jadi setelah dari ikut kejuaraan FLS2 dia dipanggil oleh ini Pak Ahok, udah gitu kasih penghargaan gitu lah. Oke, kalau yang ini Bu? Nah, Fatimah juga ikut ini loh, ikut apa? Kayak program bronze standar itu kalau di apa ini? Di online ada. Ima bisa jelasin. Jadi lukisan dia ini kepilih untuk season greeting di sana. Season greeting. Oke. Jadi, Oh itu yang nomor terakhir tuh ya, the Duke of Edinburgh ya. Ini sama nih Bu ya? Ini sama, ini kan begini. Ini lukisannya. Lukisannya. Kita kasih lihat ya Bu ya. Ini lukisannya.
Makanya wajar jadi siswi berprestasi ya. Jadi di sana Ini watercolor ya Bu? Pakai cat air atau Iya apa? pakai cat air. Jadi jadi foto-foto itu hasil ini yang lukisan dia itu ada beberapa orang nanti dibikin jadi itu kayak kalender apa di Inggris. Jadi gitu. Jadi kita yang Lukisan ini, orang Indonesia dipajang di Inggris. bukan panjang jadi season greeting jadi kartu ucapan. Ya iya Bu, kan Iya. kita nggak pakai, malah mereka yang pakai Mereka ya. yang pakai. Iya. Iya. Ini jadi season greetingnya ya, jadi kayak kartu Ini ucapan atau ucapan. apa. Jadi ini saya foto nih karena ini ada di sekolahan. Jadi kadang kalau ya namanya membawa nama sekolah ya kalau ada piala atau Buat sekolah. ini, ya memang sekolah yang ininya. Ya nggak masalah sih kan kita punya iniannya. Iya. Ya, gitu. Bagus ya Bu ya ini ya. Ini bikin langsung atau di rumah dibikin terus dikirim gitu? Waktu itu sekolah, jadi sekolah ada acara dia bikin, jadi sekolah punya peran banget gitu, jadi sekolah yang mengirimkan. Nah ini juga pada saat diterima Duta Besar Inggris di Indonesia, ya diserahin langsung itunya Pak, piagam penghargaannya. Piagam penghargaannya, oh keren ya. Nah ini cerita dari Fatimah mengenai nomor 14. Itu yang tadi kayak Ibu Lydia cerita diajak oleh Bu Guru secara dadakan pada tahun 15, jadi dipilih kayaknya ya? Iya Dipilih, Fatimah sempatkan ikut kompetisi IT apa itu ini? Kompetisi IT hingga pemenang juara 2 kelompok. Wah, tahun 2016 dipanggil lagi sama guru, IT lagi. Ini IT sama dengan desain atau berbeda lagi? IT macam-macam sih, dia bisa desain Oh, nulis pakai banyak itu, belahannya lagi. banyak. Tapi ini Fatimah yang desain. Desain grafis betul ya? Desain grafis gitu. Ternyata saya dinyatakan juara 1 sekaligus juara umum. Wah, bukan cuma juara 1 tapi juara umum. Karena dia menang 3 juara di waktu itu. Yang mana tuh? Ini. Oh, yang nomor 12 ini ya. Juara 1 e-life map, juara 1 e-tools, juara umum. Berarti juaranya 3. Berarti dokter prediksi benar-benar valid gitu melihat IQ-nya ya. Kemudian kesempatan ikut kompetisi lagi, dapat kesempatan lagi Fatimah ikut yang cowok tadi itu ya. 2 minggu. Iya, 2 minggu. Lama ya. Lama. Pengumuman belum beruntung tapi pengalaman baru, tapi Iya. udah keren banget, udah kayak Juara enggak, tapi kesana juga karena prestasi. Iya dong, nggak semua. Saya aja belum pernah ke yang Dan ini yang keren ya. Jadi apa namanya? Season greeting tadi Bu ya. Season greeting. Ada yang mau ditambahin sama Imah kayaknya terkait Iya. season greeting ini. Jadi ini di Indonesia nggak ada di Bu nih yang ini. Enggak, kan dikeluarkannya di sana Dan ini ada ya, jadi copyrightnya Fatimah di bawah. Jadi nggak, maksudnya tetap dihargai banget untuk hak intelektualnya gitu ya. Terima kasih. International Award of Young People ini tadi yang mana? Yang tadi ini. Yang ini ya, Ini kan The ada Duke ini ya. Yang ini. Ini ya. Sama, Yang ini ya? ini sama. Kalau ini kan penyerahan sertifikatnya Ini ya? sama dubes Inggris. Ini sepaket nih. Sepaket semuanya ini sepaket. Ini hasil karyanya. Ini dokumentasinya, penyerahan sertifikatnya, dan ini Ini sebenarnya juga ini karena nggak muat. gini nih posisinya nih Sertifikatnya sertifikatnya. kan. Aduh, this year's card has been designed by Fatimah Rahma. Fatimah 17 is from Indonesia, dijelasin. Bronze Award Achiever, Draw Falling Leaves gitu ya. Jadi ini diceritain awardnya. Terkait yang ini, International Award of Young People, Fatimah dikasih kesempatan ikut IAYD itu, International Award of Young People. IAYP. Saya dapat bronze jejak bulan April, itu di bulan April berarti ya. Dari bulan April hingga mendapatkan penghargaan dari hasil lukisan saya terpilih oleh Inggris dan negara lain. Oh, berarti selain Inggris ada lagi? Kan panitianya ada banyak, jurinya. Juri. Mana pulpen saya tadi? Oh iya, ini. Selain Inggris, ada negara lain ya? Lima. Negara lain sebagai juri. Mana? Juri. Untuk juri.
bahwa sebetulnya dari hasil obrolan kita ini nggak serta-merta ini mungkin tamparan ya buat orang di luar sana yang suka mendiskreditkan orang-orang yang berbeda, karena nggak ada satu orang pun yang sama, even bahkan anak kita yang kembar pun itu berbeda, kembar identik loh ya. Jadi ya wajar kita semua berbeda, dan ini betul-betul dan semua orang yang berbeda itu memiliki kemampuan yang sama bahkan lebih daripada kita, dan inilah buktinya. Sesosok ibu hadir bersama dengan sesosok putrinya, cerita-cerita sama kita, banyak sekali penghargaan dan juga achievement yang didapat gitu ya. Yang penting kalau tadi yang saya dapetin dari Bu Lydia adalah gimana kita sebagai orang tua membesarkan anak ini, karena tentunya ucapan ibu adalah doa. Ya, itu dia. Ada lagi Bu yang mau disampaikan buat kita tutup sesi podcastnya Bu? Saya karena dari 3 orang itu hanya satu yang mempunyai kekhususan ya, jadi kelebihannya pasti ada. Karena saya berpikir setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi bagaimana kita mendorong anak-anak kita yang memang punya ya, saya kadang-kala kalau ngomong cacat itu kok kayaknya banyak negatifnya. Iya. Jadi yang punya, kalau kita punya anak yang berkebutuhan khusus, kita cari dia itu di mana bakatnya. Kita dorong dia dengan kasih sayang supaya dia menemukan sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Kan kita sadarkan juga dia kelemahan dia di mana. Saya selalu bilang, kamu keterbatasannya ini pendengaran. Jadi coba perhatikan melalui mata kamu apa yang orang bicarakan. Nah, jadi memang perlu kesabaran. Memang awalnya memang kita kadang putus asa, tapi ya semua itu kita balikan ke Allah. Karena Allah lah yang akan menunjukkan pada kita jalan mana yang memang terbaik untuk anak kita. Karena kita nggak bisa menghadapinya sendiri. Kita perlu memang dukungan orang-orang, keluarga, apalagi suami saya itu mendukung banget. Keluarga, abang-abangnya dia juga kakaknya perempuan ada kan, itu juga dia selalu nolong. Jadi pada saat di sekolah butuh apa gitu kan, kalau misalnya anak-anak itu belajar kan misalnya gunting nih kalendernya apa kucing, nanti diiniin kucing tulisan gitu. Jadi itu awal-awal belajarnya kayak begitu tuh, pengenalan benda dengan tulisan. Nah itu tuh memang harus dibantu oleh semua yang ada. Paling tidak keluarga itu harus mendukung, merespon. Dia jangan dipatahkan, anak-anak itu jangan dipatahkan, karena pada saat dia dipatahkan dia akan kehilangan energi untuk dia berjuang. Tapi pada saat dia didorong, didukung, dia akan bangkit dan dia akan menolong dirinya sendiri untuk kedepannya. Jadi dia harus, makanya saya nggak ini lagi sekarang, karena saya udah tahu dia itu kuat. Karena saya tahu dia kuat sekarang, jadi dia bisa walaupun pada awal-awalnya dia bilang, Ibu kuliah pusing, kenapa? Dosennya muter-muter, kenapa? Di situ kan berbeda. Iya. Konsep saya juga, biarkan sampai SMA dia di sekolah yang memang penanganannya memang secara khusus. Baru setelah itu, setelah dia ditumbuhkan kemandiriannya, lepas kuliah. Karena dia juga tahu cara dia menginikan gimana. Kamu gimana caranya? Pada saat dosennya jalan-jalan, pinjam catatan teman. Bayangin aja. Jadi dia harus belajar ekstra kan. Kalau yang lain cuma mendengarkan, kalau dia nulis dulu baru juga mendengarkan. Nah, mohon jangan sia-siakan anak-anak kita, karena bagaimanapun itu bagian dari kita. Itu menunjukkan kita tuh sayang apa enggaknya itu. Memang kita perlu bantuan, tapi memang itulah namanya kita berkeluarga, memang kita saling membantu. Yes. Dan sekarang kita sudah yang jadinya sekarang adalah satu keluarga dan orang tua yang sabar, penuh kasih, serta satu anak yang berprestasi. Kira-kira terima kasih banyak. Tapi satu hal lagi, saya pengen ke pemerintah juga nih, tolonglah. Mereka juga diberi akses ke pemerintah, beri kesempatan mereka untuk dia berkembang, karena bagaimanapun mereka punya keahlian juga. Jadi jangan dianggap mereka tuh tidak mampu. Mereka punya kemampuan, asal punya kesempatan. Nah, kesempatan itu yang harus diberikan peluangnya oleh pemerintah.
pekerjaan sebagai pembuat kebijakan. Yes. Terima kasih. Nggak diberikan aja udah banyak prestasinya, gimana diberikan? Oke, terima kasih banyak Bu Lindia. Sama-sama Mas. Terima kasih banyak Ima atas waktunya. Dan jika dirasa podcast ini bermanfaat, silahkan di-share ke kerabat, teman-teman dan juga keluarga. Bisa juga drop message di Instagram atau media sosial Divinity dan juga di podcast Parenting. Saya Uya pamit, terima kasih banyak Ya, Bu makasih, Lindia. Mas. Ya, Sampai jumpa lagi di sama-sama. episode berikutnya. Parenting Podcast. Podcast.